بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Mari kita mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih sehat, kita masih panjang umur, kita masih dikuatkan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita mau mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, mari kita renungkan betapa banyaknya orang yang sedang berbaring di rumah sakit. Betapa banyaknya orang yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyaknya orang yang imannya telah diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah semoga hidup kita senantiasa beriman, meninggal kita dalam keadaan beriman, dan masuk surga kita bersama-sama dengan iman. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta merta para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Khatib berwasiat khususnya pada pribadi khatib, umumnya pada jamaah sekalian, mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti imtisalul awamirillah, menjalankan segala perintah Allah, wajtinabun nawahihi, meninggalkan larangan-larangan Allah, siron wa alaniyah, baik di tempat yang sepi maupun di tempat yang ramai, zahiran wa batinan, baik lahiriah kita maupun batiniah kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan ini adalah bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita keseimbangan antara hidup di dunia dan hidup di akhirat. Satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan atau mengajarkan kita agar mendapatkan kebahagiaan, juga di dalamnya ada keseimbangan. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru pertama kali sampai di Madinatul Munawwarah, semua penduduk Madinah, dulu namanya Yasrib, berbondong-bondong menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin tahu apa yang pertama kali akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma umat Islam, tapi umat-umat yang lain pun menunggu, ingin tahu apa yang disabdakan pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pertama kali sampai di Yasrib bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham
wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, tebarkan salam, berilah makan orang, bersilaturahimlah kalian, sholatlah kalian di mana sebagian manusia sedang tidur. Kalau menjalankan 4 itu, kalian akan masuk surga dengan selamat. Pesan Rasulullah SAW yang pertama, menebarkan salam, baik kepada orang yang kita kenal ataupun tidak kita kenal. Sekarang kelihatannya untuk menebarkan salam sudah mulai terkikis. Lebih senang menggunakan kata halo daripada assalamualaikum. Biasanya kalau kita bertemu dengan orang-orang dahulu mengajarkan kita untuk mengucapkan salam sambil berjabat tangan. Maka berjabat tangan dalam istilah Jawa namanya salaman. Padahal bahasa Arabnya adalah musyafah. Kenapa kok jabatan tangan namanya di Jawa salaman? Karena orang Jawa sesuatu yang diulang-ulang maka hanya ditambahin akhiran an. Bertemu orang salam, mengucapkan salam, mengucapkan salam, mengucapkan salam sambil menyodorkan tangan, dianggapnya bahwa menyodorkan tangan itu adalah salaman. Kalau kita mau mengucapkan salam terlebih dahulu, kita sangat mulia. Kenapa? Karena kita mendoakan 3 hajat manusia. Semua manusia menginginkan 3 kebutuhan itu. Yang pertama, assalamualaikum. Semoga Anda selamat. Siapa orang yang tidak kepengin selamat? Mau tinggi jabatan kayak apa kalau tidak selamat tidak enak. Mau mewah kayak apa mobilnya kalau kecelakaan tidak enak. Mau sebanyak apapun duitnya kalau terakhirnya berurusan dengan hukum tidak enak. Karena hidup kita ujung-ujungnya adalah mencari keselamatan. Yang kedua, warahmatullah, rahmatnya Allah. Kita mendoakan agar orang mendapatkan rahmat Allah. Dan kita hidup yang kita cari hanya rahmat Allah. Jabatan yang kita miliki bukan semata-mata karena pinternya kita. Harta yang bukan semata-mata karena kerja keras kita, tapi itu semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kelak kita masuk surga bukan semata-mata karena ibadah kita, tapi karena rahmat Allah. Wa barakatuhu, dan kita mendoakan agar orang mendapatkan keberkahan. Al barakatuhu hiya ziyadatul khair. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Kita bisa mendeteksi yang kita miliki itu berkah atau tidak. Kalau kita punya jabatan yang kita emban, apakah menjadikan kita dekat kepada Allah atau justru sebaliknya? Kalau dengan jabatan yang kita miliki, kita jadi orang yang mengajak semua anak buah kita untuk melakukan kebaikan, berarti jabatan itu berkah. Tapi sebaliknya, kalau kita semakin tinggi jabatannya, semakin menentang Allah, menunjukkan bahwa jabatan kita tidak berkah. Harta kita berkah atau tidak? Kita bisa deteksi apakah semakin kaya kita semakin bersyukur, semakin dekat kepada Allah. Kalau semakin kaya, semakin dekat kepada Allah, berarti harta kita berkah. Tapi sebaliknya, seandainya semakin banyak harta yang kita miliki, justru semakin menentang Allah, menunjukkan bahwa harta kita tidak berkah. Maka kalau kita mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib, karena kita sudah didoakan oleh orang yang ikhlas tentang 3 hal kebutuhan kita. Maka pesan Rasulullah SAW, afsus salam, jadilah kita orang yang mulia, orang yang mendahului, mendoakan orang lain. Dan mari kita budayakan. Masuk rumah kita, ada orang atau tidak ada orang di dalam,
rumah itu kita mengucapkan salam. Bahkan kalau kita rizkinya ingin dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk rumah kita ucapkan salam dengan lengkap, lalu kita membaca surat Al-Ikhlas 1 kali. Yang kedua, pesan Rasulullah adalah at'imut ta'am, jadilah kita orang yang dermawan. Alhamdulillah sekarang hampir semua masjid ada nasi barokah, ada Jumat berkah. Jadilah kita orang yang berpartisipasi. Atau kalau tidak berpartisipasi dengan nasi kotaknya, kita berpartisipasi dengan tenaganya. Kalau kita tidak dengan tenaganya, maka kita dengan ide-ide yang cemerlang untuk melakukan kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan merupakan sedekah, bukan cuma harta. Bisa dengan tenaga, bisa dengan ilmu. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Kalau kita punya harta, sedekah dengan harta kita. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwati. Kita enggak punya harta, punyanya tenaga. Jadilah tenaga itu dijadikan lahan kita untuk sedekah. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Kita punya ilmu, maka bersedekahlah dengan ilmu. Maka keluarkan ide-ide yang cemerlang untuk memulai suatu kebaikan, karena siapa orangnya yang memulai suatu kebaikan, orang itu mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikuti sesudahnya. Siapa orang yang punya ide ada masjid di sini? Orang itu punya pahala, mendapatkan pahala. Seandainya orang itu telah meninggal dunia, kita masih sholat di masjid ini, maka orang itu tetap mendapatkan pahala. Yang ketiga, mari kita rajin bersilaturahim. Jangan memutus silaturahim, apalagi gara-gara permasalahan yang sangat sepele. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggian Islam. Tidak semua orang bisa menjangkau Islam. Maka hal-hal yang khilafiyah, hal-hal yang furu'iyah, yang cabang-cabang agama, jangan diributkan sampai memecah belah umat. Bulan Maulid, yang mau memperingati Maulid silahkan, yang tidak memperingati silahkan. Tapi jangan saling menyalahkan, jangan saling membid'ahkan, yang akhirnya justru akan timbul benih-benih permusuhan di antara sama umat Islam. Pakemnya sudah jelas. Kita bertemu dengan orang yang beda agama, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kita bertemu dengan satu agama yang beda-beda masalah cabang-cabang agama. Sholat subuh kunut atau tidak kunut. Ada orang meninggal baca tahlil atau tidak baca tahlil. Malam Jumat baca surat Al-Kahfi atau baca surat Yasin. Itu cabang agama yang dalilnya lana a'maluna walakum a'malukum. Amal kami, amal kami, amal antum, amal antum. Saya berbuat, saya bertanggung jawab di hadapan Allah. Anda yang berbuat, Anda yang kelak akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tanpa harus saling menyesatkan sesama umat Islam. Maka la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Yang keempat, mari kita sudah biasakan untuk sholat malam. Syukur-syukur setiap malam. Kalau belum bisa setiap malam, karena aktivitas kita masih aktif di kantor, khawatir kesiangan dan lain sebagainya, minimal kita usahakan setiap malam Sabtu atau malam Minggu, usahakan kita bisa qiyamul lail. Karena kalau kita sholat tahajud, jaminan dari Allah, maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Bukan tempat yang baik, tapi tempat yang terpuji. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan 4 hal itu.
Kalau kita bisa menjalankan 4 hal itu, jaminan Rasulullah, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.